pager-ager. Oh gitu. Oh. Agak gimana gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nawwir qulubana bil iman wa nawwir a'malina bil islam wa nawwir akhlaqana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kita panjatkan di kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, ya. Dua hal yang senantiasa saya menyampaikan, ya. Satu, silaturahmi. Yang kedua, thalabul ilmi. Di dalam silaturahmi ada thalabul ilmi, di dalam thalabul ilmi ada silaturahmi. Di kesempatan hari ini kita diingatkan kembali kepada peristiwa ke belakang 1400 sekian tahun yang lalu. Akhirnya kita diingatkan ada satu peristiwa secara waktu. Artinya 12 Rabiul Awal telah lahir sesosok bayi yang tentunya ini membawa peradaban yang dalam hal ini minaz zulumati ilan nur. Jadi bayi ini dipilih oleh Allah sehingga membuka peluang dari kegelapan menuju cahaya. Tina jahiliyah ke Islam, itulah cekari bahasa nama. Ya tentu banyak hal yang mesti kita teladani, ya. Dan ini Kang Epi, Kopi, ya teh disebut teh baper gitu. Warisan pencinta Rasul kan gitu. Terus baper teh kali itu nama peran barisan pencinta Quran kan. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah generasi yang akan mencintai Rasulullah. Amin. Tentu banyak hal yang mesti kita teladani dari perjalanan Rasulullah sejak kecil sampai jadi Nabi dan Rasul. Dalam hal ini ya kita dengar ya bagaimana nanti Ustaz Epi untuk menyampaikan pepatah atau nasihat terkait dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad. Apa sih hikmah nilai yang harus kita ambil? Kalau saya sih prinsipnya tadi ya bahwa Allah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya ayalah contoh paling halus hirup nu bakal bener jadi jelema ibarat nurutan Rasulullah saja. Tas siga kumaha itu nurutan Rasulullah. Kumaha sih orang jadi generasi barisan pencinta Rasul itu seperti apa? Maka Kang Epi diatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa ala nikmatil qahirati wal batinah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka bir rasulin illa yuta'a billah al-ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al-ayat. Atiullah wa atiur rasul ulaika sayarhamullah lalakum turhamun al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa.
Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma santahan halti fahasin khuluqi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bicara maulid, bicara kullu mauladu yuladu ala fitrah. Betul kata Ustaz Uso tadi. Jadi setiap bayi yang lahir steril tanpa dosa. Pak Wahu, hati-hati lingkungan Captunnya. Ya, angkatan tahun 1975. Apa lagu Bimbon ya? Rindu kami padamu ya Rasul. Itu bukti orang keskarolot. Kata lagu Babala guys. Rindu tiada terpenuhi. Pertanyaannya sederhana. Rindu teka Rasul. Aslina wani diriungkeun. Rasul nubuhan di Telaga Al-Kausar. Daek ini nepungan. Ya minimal saya doakan tahun ini karena sudah dibuka lagi kita semua berhaji dan berumrah. Amin. Minimal ziarah ke Raudhah menyapa makamnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan tiap sholat ya Ustaz menyapa. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi. Di ayat kita hadapkeun assalamualaikum itu domirna fa'al. Jadi bicara Rasul rindu, semua tahu. Terus sering ngaji ngomongnya. Rasul pernah bermuram durja seperti memikirkan sesuatu, ekspresinya sedih sampai Jibril tuh sensitif banget ke kekasih Allah yang satu ini karena memang ajudan Allah ya untuk mengajarkan Nabi wahyu. Jibril datang, apa yang kau pikirkan wahai Khalilullah? Seperti ada yang dipikirkan, seperti ada yang disedihkan, dikhawatirkan. Apa yang kamu pikirkan? Harta? Bukan. Pangkat, keluarga, jabatan? Bukan. Jawabannya teh urang Bu, barudak Captun. Ummati, umatku. Urangna can aya geus dirindukeun. Lamun urang rindu ka Rasul, panggil hujan. Maka kalau tidak mempelajari sunnahnya, pajauh umum tewahum dan paanggang umum terang, mua bogo mun teu wano, mua dede mun teu deukeut, mua cinta mun teu loma, biting tresno jalaran sakulino. Jadi muludan mah pelajari wae sunnah Rasul. Bener, yang ngobrol ya sebagai barudak muka air nakkeunnya. Kan aya milenial, aya kolonialnya. Bener, ini biar sepakat dan sepaket. Ayo Rasul rudet teu? Rasul ruwet teu? Rasul ribet teu? Rasul ribut teu? Yang itu semuludan mah sakitu. Mun ngaku umat Rasul, tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Setuju? Saya angkat satu hadis lagi tadi. Rasul pernah mau ke masjid. Di Ciduhan dong, ku Yahudi ngalawan teu? Isukna ka masjid deui Istiqomah. Di Ciduhan deui guys, ngalawan teu? Oke, dari teu boga cidu ya. Isukna ka masjid di Ciduhan deui, cik muningangna eta di Ciduhan urang rek dikumahakeun ku barudak ieu. Loh, ditambur dari sanguan, dari BS, dari PP. Oke, ada keunikan di kisah ini, lanjut bacanya. Tapi ketika siang meludahinya, punten, sakit. Pertanyaannya adalah pemirsa di rumah dan penonton di studio, siapa yang paling dulu menengok orang yang menzalimi Nabi itu? Sepakat? Sanggup tuh tina tiap tahun muludan memperingati lahirnya Nabi kurangnya akan ngewa. Sanggup tuh? Mungkin sanggup nggak? Nyaah kanu ngewa geleh dedek kanu geleh. Tulis Bu, tulis yang status dan di grup urang sing nyaah kanu ngewa berarti muludan. Sing dedeh kanu geleh, sing rajin mere kanu koren, sing asing kanu dengki teh umat Nabi. Karena akhlak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tadi hadisnya innama bu'itsu liutami mamma karimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus kalau di ayat untuk diikuti. Aku diutus sebagai contoh yang baik.
aku diutus sebagai penyayang untuk seluruh alam. Makanya tuh saya disibukkan Rasul udah tentu ribet tentu ruwet tentu ribut tentu. Jadi rahmatan lil alamin itu sudah sebetulnya doa ngenteng ibu apa doa ngenteng Allah mahasan kapal tifasin bulu itu tidak cukup dengan ganteng gelis glowing berskincare lamun akhlak kena bejat manusia rungkat dari dunia asli ini ya. Jadi bicara bulu dan mau Ustaz bicara kefitrahan kenapa Rasul diutus betul yang rumah tangga genangan, mimpi negara genangan, hidup bermasyarakat genangan, tinggali sikap Nabi di kesehariannya. Ternyata saya kritis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 24 huruf. Ternyata di 24 jam kehidupan diatur oleh huruf-huruf yang merupakan wahyu yang kalau diamalkan dan tidak ada yang paling paham kecuali Nabi terhadap wahyu-wahyu itu. Perhatian. KWC ada anak tuh. Ayah, keluar WC ada anak tuh. Reknya budak ada anak tuh. Terus apa aja? Kalau mau balik mana? Salaki dihakan. Masalah wae dipanggil. Rek ngaji bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna. Ya Allah jauhkan dari kami karena gituan disalaki. Allahumma jannibna syaitan. Urang sampai setan ikut campur halangan kulo. Dan itu contoh di Nabi dek saleh kumaha nya nasalah. Da budak teh racet 3 bilatung dulan. Kadang urang yang hidung nasok ngamak teh kacemplakan. Siapa jadi bapak sia monyet? Cek budak nanti aing mah bet kawin jeung sungguh kan. Jadi anak-anak rasakti. Kan Nabi diutus teh keur benerkeun karena itu udah kabeureuyan mah tara ku cucuk muning tapi ku tulang peda betul. Jadi bicara cinta Rasul mah bicara benerkeun tata cara asup ka WC, benerkeun tata cara asup masjid, tata cara make baju, baju mah bebas we, ngan tata carana pemoho doana gitu. Dan Nabi mah diutus keur ngajarkeun doa-doa. Sok naon karena Islam doana. Maka bicara Rasul, bicara mulut, maulid Rasul, maulid Nabi, bicara apa pesan yang ditangkap dari setiap tahun memperingati kelahirannya. Nabi itu penyayang bu, ya. Tadi teh di Ciluhannya kenalan pada bodyguardnya Jibril dong. Sampai pernah waktu mau ke Taif itu, tapi disambut bu fisikis. Nabi mah disambil batu Nabi kacokok kuntuna Jibril dia datang namanya Jibril ngomong tapi kan kasih Allah mau aku apakan mereka yang menyakiti wahai Qalilullah cuma jawab Nabi Allah bisa biarkan mereka apa benarnya dia punya maka nembus kadir dakwah nanti Nabi ke Indonesia malah namanya disebut panjang umur Nabi mah cik orang isuk maut dan kena nyebut dengan aturan sekarang aja ayah jelema ngaliwat ka kuburan teh terus laksan ke siawa ka modal goblok bukan jadi makan air bisa nangis karena Nabi pernah ditanya Ustaz ayo nas ya Rasulullah siapa manusia terbaik ya Rasulullah di riwayat lain ayo nas anfa'u nas manusia terbaik itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya di riwayat lain ayo nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Jadi mau sholat wajib, hendak sholat sunnah, pindah tempat biar ada bekas kebaikan. Karena yang paling kuat di dunia itu bukan gunung kuat kalah dengan besi. Contoh, nagrek kita di kerokna kunaonnya dengan nagrek beko tina besi kuat eleh fuseuneun, taya dibentukna fuseuneun, tina besi teh. Fuseuneun elehna kunaon ce? Cai elehna ku angin elehna ku tukang sate. Dia sate harus ditawai, nikmat wae aduh. Tukang sate jelema elehna kunaon? Kuntunduk sarekeun ku balik. Tunduk elehna ku sare elehna ku maot elehna kunaon? Ku kahadian. Rasul sudah wafat 15 abad lebih. Ya, yang lalu, tapi namanya masih disebut berarti Rasul panjang umur. Kunaon eta panjang umur? Loba kahadian anak ditinggalin tetap pesan-pesanan luar biasa.
demenang diih dinucai nyangkruk hadis-hadis nabi contoh akhlak saja ini demenang ihan liang-liang orang baru dak captun kan diihna di mana we sakapun mawer birgidik sindrem asal diri nah eta mun diih sok ngambirigidik baho disindret kumaha disindret dia bicara kelan sama hibar da manuk eta mah jangan ya, kita diatur tak, maka ketika Islam dituduh teroris, saya paling sakit hati karena menemukan hadis itu riwayat Abu Qatadah bahwa Rasul melarang mengencingi air tergenang, ngomong ngabok, dikira itu benar. Paham sampai di situ ya? Jadi akhlaknya naon teh? Cek agimah baru ada nanya, kalau akhlak itu apa? Akhlak itu sikap spontan. Keluar teh eje gewel kajut ata innalillah eta akhlak maka wajib ngaji kieu teh mun biasa wirid nyawirid beberapa teh masya Allah seperti aku lihat ibu-ibu ini selalu subhanallah balaku sementara aku selalu astagfirullah balaku jadi semua zikir oke bermasker oke bermasker tapi jangan lupa juga bermasker dengan wirid zikir dan doa. Cuci tangannya Ustaz, tidak hanya dengan sanitizer, tapi dengan sedekah. Distancing dengan maksiat. Bervaksin dengan vaksin. Sehat kan? Selama COVID, lain hayat dan dosa. Ya, saya nggak pernah jaga wudhu. Rasul tuh nggak pernah putus wudhu. Bukti ada followernya Bilal bin Rabah yang nggak pernah melepas wudhu dengan seluruh wudhunya. Sampai aku dengar rupa Bilal di surga. Berarti Bilal naik berarti bocoran Bilal surga, ahli surga. Sampai sahabat yang lain penasaran. Juga amanah Bilal sampai Rasul memberikan bonus ya aku nyagi hidup cak terus cara coplok wudhu. Maka ibu-ibu mulu dan mah di ayat akaharep selalu jaga wudhu. Siap? Ibu ingin cantiknya dari dalam minum modakna. Minum modak gua gawe teh. Wudu ya. Wudu sesa banget. Daripada ribut tiap akhir bulan minta jatah skincare leuh lumayan. Beli jeung eupan. Wudu beres. Lihat istri saya, wudu ge juga bohlam. Kita wudu wae. Ya, urang mah sok adil saja pembandingan geus dibiayaan antara ya Bu. Jika saya suka istri tak pedicure 3 juta, maka kumpulnya tas skincare 2,5 juta, gabung 1,5 juta, mantap halus ya, burung, ya, pakai pemajikan yang tulis di modal antara, ya, ada serbuk kompor, bawa-bawakan gambar wayangnya, ya, kejauhan teh jika ngelek ayam, nah bulu kelek lagi terhadap cukuran, udah betah kumadir. Nah Rasulullah sampai hal-hal detailing seperti itu teh diajarkan kan kitanya rajin deh baca hadis. Termasuk nggak boleh kencing di mana saja. Penyayang bagi siapapun. Bu, saya baca ya. Sudahlah, dan setiap kita berdosa ya. Asalnya kan bersih karena lingkungan, loba heureuy bla 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 jadi loba dosa. Ada satu kisah dari riwayat yang Rasulullah riwayatkan tentang pelacur yang masuk surga disebabkan memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Pernah dengar? Ini pelacur itu mau pelacur teh dia pelacur dong tapi aya nuranian nulungan anjing haus ditewak diterangkeun hadis ieu di sarita balik pengajian arean anjing cai teh anjing haus dan anjing dongkak mah berapa sok pelatihan. Artinya dari apa yang saya ungkapkan barusan Ustaz, eta teh Islam teh agamanya sanunya Rasulullah rek tajil wae, saum sunnah rek tajil pas adzan maghrib. Urang kan segala dijajarkeun ya. Rasulullah cuma 3 butir kurma, 1 gelas kecil jam-jam mau ada daya namanya dibikin batinya. Tetapi itu sinya. Urang mah urudan tiap tahun tinggali tatangga kuliah kebeg. Seangkatan mobilnya anyar jedut. Muka bodangan disurakan siapa. Mana itu jumlahnya yang sol. Salah kita teh sekolot sih. Di moli bibir monyong 5 sen.
air Rasulullah ngajarkan gitu nu nyiduhan we diantar lain teu wani kabayang lamun Rasulullah dendam keren lah pokoknya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka aku utus engkau wahai kekasihku kecuali untuk diikuti. Aku utus engkau sebagai penyayang bagi seluruh alam dan taat kepada aku itu harus taat kepadamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ke bonusnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa sebuat apapun urusan yang Allah mah asal berbuat baik Allah hapus. Beda jeung jelema seangkatan jeung keadaan sejuta kebaikan bikin kesalahan sekali udah. Tapi menjeng Allah mas sejuta kesalahan dengan istighfar sekali, bertaubat keluar dari gelap menuju terang berdasarkan sunnah itu dihapuskan. Maka punten ya, dari mana cina penampilannya itu kan proses. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di situ lagi. Dirmantan maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku ada. Dulu haram biada, sekarang bismillah lagi stay belajar di atas sajadah. Ya, kalau dulu aku maksiat, bismillah aku taubat. Nah, karena Rasul memang diutus untuk mengejawantahkan manusia-manusia yang ingin pulang ke surga itu harus paham bagaimana cara dan jalannya yang tutup dengan contoh. Saya mau tanya nih, ibu-ibu ayo masuk surga aslina, naik ke idit naik, kan udah. Bu, toksin maut bu, orang teh lulusan 2012 kiamat lulus, COVID lulus. Kemarin waktu Delta saya tumpang galak nama kan varian Delta sampai istri saya sakit badan semuanya. Tapi tidak hilang penciuman, saya kira ciuman anak. Saya 3 hari bu, mapam, wah siapa udah kan? Cagernya kunaon sih, berduit 100.000 aja. Banyak ustad yang kena COVID, kosong duit itu. Jadwal anak bubu, wonong-wonang, kan PSBB, udah digawe, kecuali nyen budak, tetap positif, hamil, ya. Nah, orang teh lulus ku tongsian mau, tidak ada jalan ke surga kecuali kematian. Nabi tawarkan, ingin masuk surga, ingin jaga wudhu, ingin masuk surga, sholat 4 waktu, ingin masuk surga, jadi ahli sedekah. Ada orang miskin gara-gara berbagi, ada orang melarat gara-gara sedekah. Ada, sini yakin bu, boga salaki rudak sedekahkeun we, kita jadi gula darah, ya mau salaki di balong we mantakkeun, sini dihakan kurangnya, punten kana sok museumnya, dong berharap ayam kemajuan sok museum mah maju di kejubar soalnya, kan ada berkau. Ibu tong rudak, punten abdi bade ngobrol, ibunya ka salaki, jujur abis. Nah, aku mudang sare penting lilir tinggal di salaki ekspresinya kieu. Tapi geus berkurang kayaknya anak. Nah, aku pergi ngambil gini, terus jelas Ustaz. Kalau lama si spek eno mau ngatfek. Coba kerekna Ustaz. Oh. Coba kekerot. Coba dia ambak mun hirupna. Kata pegang kumaha ibu teh. Butuh baper sorangan, Bu. Coba pagi sama ngomongin ibu di masjid. Ma, mau kenaon? Ibu masakin pamajikannya balama seksi. Emang 36. Pakai gamis gigi harus lempang. Tuh kan mau ditinggali kekurangan. Nah, Nabi mah rumah tangannya enakeun. Sadar terkisahkan Nabi pulang sholat dari masjid oleh Aisyah disediakan minuman manis sedih dan manis. Lalu bulan ngoranya ibu-ibu kapuk kabor malah beureum ka Indomaret ka apa pabulik balanyaan teh nepi ka aku kuyah diasupkeun kana wadah gula kana wadah kuyah atuh nya niung salaki cai teh jadi asa orali Rasul ngambek teu santai. Aisyah datang, ya Rasulullah sopan tak salah kita tara nyebut ngaran. Jadi ajarkeun ikut cara kita. Ya Humairah, wahai yang merah-merah. Kan putih, jadi kalau ada marah senyum tuh merah. Beda juga pemajikan orang, ya Humairah. Ya Humir meninggal. Jadi kata kalau singsa. Bagaimana air buatanku? Cuma jawaban Rasul. Benar. Alangkah indah kalau air ini diminum berdua. Ngecek air mah bagus.
Tapi kan tidak jadi pertengkaran, why? Karena menyampaikannya nyantai, santuy gitu loh. Akhirnya menyimpulkan sendiri. Pertanyaannya, ibu hoyong tergaduh cara ketiga Rasul. Aslina, sesir banget. Kurangnya ketiga Aisyah saja. Kamu udah. Kurang yang ke surga. Subuh melun. Subuh riko. Asar orang yang harudah. Maghrib tiris. Isa pembeli ikatan cinta. Tahajud bagujud. Jangan asa di bangsa. Poligami asa di dolimi. Kadang ke surga ya kak, mimit lu. Surga nu mana? Bukan orang jero. Beratan peludan teheran lantai peludan keawangan kan. Malah pas saya ke Jepang, justru amalan-amalan yang Rasul ajarkan itu nampak di Jepang. Kebersihan, ketertiban, ihsan, dan ini alhamdulillah Ustaz. Dan Jepang mah asli. Indonesia mayoritas Muslim. Pabrik jane di IG. Ayat pengumuman dilarang kencing di sini. Ditewak tak pelakuna, kita siate panon daging jadi eta tulisan dilarang kencing di sini. Emangnya kadang kencing di dinya dan tulisan mah di luhur orang kencing mah hadapnya. Udah tuh, kesebut cicing di Indonesia teh yang pindah ka Indomaret ani. Rek itu wae cukuran. Ayo muludan tiap tahun tapi jeung Rasulna teu wau. Jeung sunahna paanggang. Nah ini penting ya. Jadi muludan teh penting untuk mengingat kembali tidak melupakan bahwa fungsi Rasul diutus tadi ayatnya tidak aku utus engkau wahai kekasihku kecuali untuk diikuti dengan izin Allah. Berarti tidak semua bisa melakukan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka bersyukur ya dari satu alma mater, bersyukur sudah banyak di satu alma mater itu yang diangkat. Covid kemarin kan bukan maut ya. Seangkatan sudah banyak yang diwafatkan, kita masih hidup. Kenapa neta hirup? Bernuturkan Rasul. Sakit wae rasa. Udah panjang-panjang ya anggar uploadnya malah sakit. Ini sebagai dua saya. Ya, baik para sahabat sekalian. Intinya bahwa tadi kita diingatkan. Jadi mengingat Maulid ya, Maulid Nabi Muhammad itu artinya mengingat tentang pesan-pesan Rasul. Tadi diingatkan bahwa inna arsalnaka illa liyuta'a bi'idznillah katanya. Bahwa sesungguhnya aku mengutus Rasul itu untuk ditaati ya, dengan izin Allah. Pertanyaannya tadi, ya itu orang urutan Rasul kan gitu lah istilahnya. Atau hadis Rasul nyebutkan innama buistu liyutamima makarimal akhlak. Dan aku diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tadi Rasul nyentuhan kumaha lamun tadi di Ciduhan bahwa orang Yahudi Camberen Rasul nyentuhan kumaha ketika rumah tangga jeung Siti Aisyah termasuk ketemu kawan, ketemu lawan. Nah itu kan mengingatkan kita ya. Kalau sedikit Ustaz bahwa Rasul kan gaya 4 sifat ya. Hiji ayat sidik teh jujur ya, maka digelar al-amin gitu kan. Kedua eta tabligh amanah ya. Dan Rasul mah itu hianat lah gitu kan ya. Lokatilu tabligh kawan anu didul sampaikan ku Allah didugikeun ka umat kajian baik ya. Kulil haq walau kana muron. Bejakeun sana-sanajan peuli dan kaopat eta Rasul teh patona. Eta pinter dalam Rasul teh pinter orang mau bisa ngarasakeun nikmatna Islam, nikmatna iman. Eta kan hiji pangemut ka urang. Itu mungkin gambaran tadi disampaikan ke Ustaz Yati. Taina ayat waktos pilih ayat kepada tilulah ya tilulah. Pilih ayat kepada daros maka itu sebabkan ya Nabi seperti SMA mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari Madinah. Saya berasal dari satu Bandung Cirebon. Wahiji. Pertanyaannya yaitu mengenai sifat Rasul yang wajib kita teladani. Bagaimana kita meneladani sifat Nabi
pinjaman seperti sekarang di mana banyak sekali paham ajaran yang baru yang terkadang sebagian dari kita malah mengikuti dari ajaran-ajaran itu. Jadi bagaimana untuk lebih terbaik seperti itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi meneladani sifat Rasul kalau zaman ayeuna lah gitu ya. Bagi kepada Maka misalnya dikembangkan nah, pilih aja. gila-gila abdi ya tos janji Oh iya. Kang Rian pilih aja misalnya mana Kang Rian? ada lagi oke dicuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusri, saya lulusan 49. Pertanyaannya sih sebenarnya nggak terlalu berat, tapi jadi ganjalan kita. Nah, setiap tahun kan kita biasanya kalau yang sering ke masjid kita merayakan atau memperingati hari lahir Nabi. Nah, kita sesama manusia, apakah boleh mengucapkan dan merayakan ulang tahun teman kita, atau memang ada larangan untuk melakukan itu? Kalau memang ada larangan, adakah hadisnya? Atau kalau memang diperbolehkan, tidakkah itu melanggar syariat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bab nilainya ulang tahun ya. Kayaknya nggak tentu. Mangga. Isi deh, mangga. Kang Rian pilih aja deh. mangga dicuri ada Oh, pada masih ada Tesla. mohon aku sahadat Pilih aja di balkon di luhur mangga. naon abdi kaluhur terpegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari BPI 2, angkatan 8 hiji. Alhamdulillah. Atur nuhun. Di Pak Minggu Kapongger, abdi teh kata tanggi. Alasan tetanggi teh dipaparin secara benar dipaparin kain penutup kanjeng Nabi, makam kanjeng Nabi Muhammad. Abdi begitu abdi ninggal, abdi nangis. Terus sahur, ada sebagian bilang seperti ini, kenapa kamu harus cium kain penutupnya kanjeng Nabi gitu. Padahal itu kan kain hanya berupa kain. Tapi saya nggak bisa. Saya merasa apa ya? Hati itu nggak bisa diam. Dan meskipun saya tidak mengenal beliau, tapi kenapa saya begitu gitu? Begitu apa ya? Kalau dibilang cinta mungkin terlalu ya. Tapi begitu terenyuh, hatinya tersentuh banget. Apakah salah saya mencium kain itu gitu? Pertanyaannya itu, apakah saya salah mencium kain penutup makam kanjeng Nabi gitu? Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. parantos dulu lah Ustaz. Tadi berkawis sifat. Setengah-setengah. Ustaz dulu lah. Dari Ya, baik. Nah, terkait dengan sifat ya, jadi Rasul itu kan ada 4 sifat ya. Iji sidik, lawannya berarti isid ya. Itu mungkin Rasulullah bohong ya, waduh istilahnya. Dan itu mungkin Rasulullah bohong, pasti Rasulullah benar. Berarti kan anu kurang diteladani ya, bagaimana kita memiliki sifat jujur ya dalam membangun rumah tangga. Bayangkan Bu, kalau membangun rumah tangga dilandasi dengan ketidakjujuran, kira-kira apa yang terjadi? Rudet. Produk itu real urusan dunia tenang. Real urusan dunia tenang. Ya so kayaknya namun orang itu pakai sifat jujur, artinya tidak jujur dengan pasangan hidup.
Ya jeung sahabat kita kalau orang sudah tidak memiliki sifat jujur sekali tidak dipercaya, nah kan gitu kan. Nah, berarti kan itu teh sifat yang harus dimiliki karena itu modal untuk kita bisa bergaul, modal untuk bisa menjalankan syariat kan gitu ya. Termasuk nah amanah ya. Artinya amanah itu artinya kan dipercaya ya. Kabayang ayeuna lamun Nabi Muhammad dibere wahyu misalnya 6.000 genep ratus genep puluh genep ayat lamun teu amanah atau tablik tadi tablik itu kan artinya apa? Tablik itu artinya menyampaikan, orangnya disebut mubalik. Kebalikan dari tablik apa, Bu? Rasul menyampaikan, kebalikannya apa? Kebalikannya itu kitman. Apa kitman? Kitman itu menyembunyikan. So kalau mau ayat itu disembunyikan, sehingga orang mau bisa ngajarankan Quran kan gitu ya. Dan kaopat ya tak patonah, ai patonah teh meureun urang teh kudu cerdas lah gitu, kudu pinter ya. Yes, sedikit cerita Rasulullah. Aya orang Yahudi kan, aya orang Yahudi diundang. Rasulullah kercalik dina pelepah korma. Pas orang Yahudi kahareupeun, minta tulung ka Rasulullah, ku Rasulullah di suksna lupa kali itu datang orang anu muda-muda ka bari bawa bedog. Terus nanyakeun ka Rasul, pulang ningali jelema teu kurang keur neangan jelema. Rasul berdiri kemudian berkata, semenjak saya berdiri saya tidak melihat orang. Bohong teh Rasulullah. Bohong teh Rasulullah. Nah, dirinya berarti Rasulullah pinter patonah tah urang ge sarua dina ngurus rumah tangga kudu pinter, dina ngurus budak kudu pinter, dina sagalana. Gitu bener kabayang neladani sifat Rasulullah gitu nya. Ayeuna ge bab ulang tahun maka happy. Bab ulang tahun, bab milad banyak sekali juga ke saya kalau follower lagi pada milad tuh nge-DM. Saya minta video ucapan milad. Baru Allah umrik hits kan, semoga berkah umurmu. Secara hukum yang minta panjang umur di Al-Quran sah jawab ulang. Oke, jawab sorangan juga. Ayo minta panjang umur di Al-Quran makhluk Allah sah. Jawab dari mana? Iblis. Rabbi, babima aghwaytani. Ya Allah, karena kau sudah mengutuk aku, maka minta garansi panjangkan umurku. Kan itu beres. Pertanyaan dibalik. Lu minta panjang umur dina Al-Quran sah. Iblis. Beres baik ada kisah. Terus mun urang minta didoakeun panjang umur, tuluy diijabah polos angkatan geus maot kabeh. Si eta kidunya teh ngan sorangan deui. Berarti doa sararea ripuh tenang senang. Emang begini Dai Nabi mah menjelaskan teh mantola umruhu asuna amaluhu sahadiana jelema panjang umurna alus amal. Balik deui kana itu teh tapi ngepret pertanyaan teh. Setik tapi nyilit. Dalam Islam itu secara faktual tidak ada ajaran milad. Dan Nabi gitu minta. Para sahabat ramai itu. Betul. Nah dia kan jadi budaya hese. Ya, maka bicara ini dilarang tidak nanti dipanentah jadi buah. Kali ini ai ibadah mah bukan nunggu perintah, bukan nunggu larangan, tapi nunggu perintah. Tapi kalau yang urusan dunia nunggu larangan. Al aslu bil ibadah, kalau dalam usul fikih itu al aslu bil ibadah at-tauqid. Asal ibadah mah cicing. Bu, umamun ayeuna orang salat maghrib yuk ame jog-jog menang deh. Ada cara parenta ibu paham. Itu untuk urusan ibadah. Nah, urusan dunia mah nunggu larangan. Dia teh eueuh perintah, eueuh larangan, yang jadi mubah. Tapi mudah-mudahan jadi berhikmah. Usili doakeun. Nah, di Indonesia, di beberapa negara budaya maulid ini memang dominan setiap tahun. Ya, hikmahnya apa? Ya tong pohon teuing lah kalau sebutnya. Cacakan muludan tiap tahun. Poho wae kamu teu sama sekali. Dai kewajiban muludan Ustaz tiap detik kan. Karena setiap detik diatur oleh sunnah. Maka ibu di sini paham ya maksudnya. Jadi bukan masalah ulang tahunnya. Hikmahnya apa ketika itu melakukan itu?
Yang ketiga apa tadi? Itu Masalah mencium penutup makam Rasul. Paham, banyak yang dapat jatah kiswah, tapi orang-orang tertentu ya, seperti penutup Ka'bah. Saya ambil hadis riwayat Umar bin Khattab saja, Bu. Umar bin Khattab itu nggak mau nyium Hajar Aswad, tapi akhirnya mencium dengan kata-kata sambil mencium. Aku tahu engkau batu, tapi kenapa aku menciummu? Karena aku melihat Rasul menciummu. Berarti ibadah. Enak kain, dia cina kain menutup makam Rasul. Ibu teh jauh ngerenya, ya itu mah suges. Ibu jangan berlebihan. Yang kain mah kain kan ayah dikaitkan Nabi. Jika pertama ibu pertama umroh gimana rasanya? Pas lihat Ka'bah, pengen nangis ya? Pengen biasa mah biasa. Jadi jangan sampai punten ini tipis kulit ari, jangan sampai musyrik gitu loh. Cintakan Nabi mah ekspresinya bisa macam-macam. Ada yang bersalawat, ada yang membuat syair kan. Ibu terenyuh, wajar kata mah. Bukti ibu ada cinta kepada Nabi. Padahal itu penampanginya. Itu mah insting keimanan bisa. Ya positif kan. Itu mah insting kan. Baik. Dekat surga mah teu ngaliwat ka iman sih. baik. Dok hayang dinilai geura. Jadi teu capek. Sakali deui ini Mang Muludan nih. Jangan ingin dinilai, tapi harus bernilai. Mun ibu ngaji ka dieu karena babaturan, karena netizen, ibu capek. Ngaraji we, akhlak mah rek naon. Atuh cicing mah da ka surga mah teu ngaliwat ka masih eta. Ustaz dulu sinanya ge saangkatan mun ditanya teh mun reuni mun ngariung teh tarang lieur, beureun keur dikunci setan, geus paham. Jadi enjoy everything. Ya itu ya, Ibu Manadet ya. Boleh, Kang Rian silakan nanti. Masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh? Yang mau bertanya saya kasih lagi kesempatan 2 pertanyaan. Oke, yang mana? Di atas, mungkin di atas. Dari tadi di bawah. Itu kan juru tuh kan. Mana? Jadi mantu. Saya nggak juru. Saya nggak juru. Nanti di bawah dulu. Kenapa tadi di atas lama? Jadi yang di juru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, keluar dari tema nggak apa-apa? Kan kadang suka bingung kalau misalnya puasa nih, kan kalau perempuan suka ada halangannya. Terus kan kalau habis lebaran suka ada puasa halal Bu. Nah, kadang suka bingung apa harus dulu yang sunat dulu atau yang wajib dulu. Tapi kalau saya pernah dengar salah satu pencerahan katanya kan kalau sholat itu waktunya cuma pendek kan. Jadi apa harus awal dulu baru yang wajibnya Kodok. kodok atau bisa kan niatnya disatuin? Jadi niat sawah, niat kodok gitu. Iya, siap. Malu. Yang di luhur sok. Saya mah gak apa-apa hitung semua. Mana? Oh. Ini. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama dari mana? Nama Kamiana. Mau tanya Pak Ustaz tapi dua kali. Aku punya seorang suami yang tinggal satu rumah dengan orang tua istri, tetapi ibu atau orang tua dari istrinya itu tidak boleh semacam masuk ke kamar istrinya untuk bertemu, sedangkan suaminya itu tidak jarang ada di rumah tersebut. Hukumnya apa memang harus diharuskan memang harus memiliki kedua, sedangkan satu rumah.
Makasih dan Salam. Langsung banyak komentar. Sebentar itu tadi kita pertanyaan Pak Jonan. Itu pertanyaan saya. Oke. Terkait dengan kodonya. Hadis Rasulullah nyebutkan jika engkau katanya ya dalam hal ini setelah puasa Ramadan kan ya, setelah puasa Ramadan ada katanya puasa yang apabila engkau ingin pahalanya 1 tahun ya, artinya gini bahasanya, engkau akan ketemu dengan Ramadan lagi katanya, yaitu apa? Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kumaha boga tadi boga hutang itu kodona misalnya 7 dinten gitu kan, mana nu dipayunkeun nah kodo heula atau sawalan heula. Kalau secara ukuran waktu kodo dan nyawalan bisa dalam waktu 1 Syawal eta ya lebih baik kodo dulu baru nyawalan gitu kan, atau dibalik nyawalan heula ke kodo dengan yang masalah gitu kan. Nah untuk tiasa teh niatna puasa sehari tapi puasana sehari niatna 2 yang kodonya nyawalan dan itu bisa gitu. Tambah Senin Kemis dan Daud Gitu bener sih baru gitu teh gitu ya. Kecuali misalnya urang pas mepet waktuna tinggal 6 hari deui Syawal aja. Asawalan heula biasa kodo mah kan biasa gitu. Itu teh nu kapus mah gitu ya. Maka untuk masalah rumah tangganya kemarin ada yang curhat, saya jumpa sama BKOW Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Barat, ada 1000 jumber di situ, ada Bu Cinta juga, Bu Atalia, ada Bu Dina, muncul data PMC 9.000 di kabupaten perempuan bukan cerai karena pandemi, dapur terkumpul. Berarti urusan dapur kan. Bagaimana pendapat Ustaz Evi kalau banyak gugat cerai dari para perempuan disebabkan wabah, pekerjaan rusak, dapur terkumpul disebabkan virus, lalu perempuan teriak gugat cerai. Oh jadi penyebabnya dapur ya teh. Nanti ayo nangka ada mah omat mereka rumah tangga kiriman tuh kayak dapuran. Gopur kami kiu gitu. Jadi berulang gitu. Nah ini pertanyaan ibu juga mirip. Nges rumah tangga cicing yang mitoha. Terus aturannya ketatnya wajar, dari imam mitoha. Ya dan harus diindahkan. Makanya sensitif sekali bab rumah tangga mah. Mungkin sama kajian kontrak itu lebih mulia daripada di pondok mertua indah. Betul. Ya. Jadi di situ ada hal-hal yang harus diindahkan terkait dengan walaupun muhrim ya mertua Aidina Islam wa bitoha kalau sorangan yang ditakut tadi itu muncul fitnah karena yang ngerasa sumunan malah sok pakai trok lainnya. Jadi didoakan sehingga beli rumah. Ya, itu solusi nama. amin. Amin. Nah, sudah mengerti tadi yang bertanya? Berarti gimana? Saya mah curiganya ya bertanya karena hadiah. Bukan karena memang pertanyaan. Hah? Mau nanya? Bolehlah satu lagi. Boleh ya tanya? Boleh. Satu lagi. Nama? Dosa, nama aja nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan beda karena saya asli orang Banten, bukan asal sini. Mungkin memperingati Maulid Nabi beda dengan di Bandung. Di Banten sendiri lebih dari Idul Fitri. Ya, kadang ada yang berkomentar ya terlalu berlebihan atau bagaimana. Sedangkan di Banten sendiri kami memperingati Maulid Nabi itu dengan memasak-masak atau
menyediakan uang untuk dibagikan pawai ke pesantren-pesantren. Bahkan saya mendengar kayak itu kadang di sini ada komentar yang berlebihan. Kami pawai itu bersalawat, ya kan ada yang di sini ada yang itu tidak bersalawat gitu ya, seperti itu mungkin. Nah, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid dirayakan itu ekspresi cinta kalau saya melihat secara kearifan lokal. Jangan saling mempadisme, jangan saling menjudgment. Ini ada kasus lucu kan? Ada yang tahu Cadas Pangeran Bandung Cirebon? Misalkan konon katanya saya lihat TV cetrek TV-One melaporkan jalur Bandung Cirebon terjadi tergelincir satu unit bus ke dalam jurang Cadas Pangeran. Korbannya cuma berdua. Cek TV-One. Pindahkan ke Metro TV. Menurut Metro TV korbannya satu bis. Lu bener lu mana? Guys, ame tegandeng datang mereka Cadas Pangeran. Ternyata dua-duanya bener. Sabesna ngan duaan. Eneng yang supir double balik. Jadi ekspresi maulid tiap daerah itu jangan punishment orang yang tidak bersolawat, tidak cinta Nabi. Tapi mungkin dia bersedekah, mungkin dia praktek sunnah. Tapi ada yang tidak, ini dia dengan solawat, dia tidak baca solawat, tapi dia rajin baca hadis. Karena di hadis ada solawat. Misalkan, kalau Rasulullah SAW itu sudah bersolawat. Dia rajin sholat sunat, tara kekeluhan sholawat 3 urang-urang mah, tapi dia banyak sholat sunat, lebih dominan sholawat. Nggak bisa, makanya amal ibadah ini nggak boleh ingin dinilai manusia kan. Banyak orang yang ikhlas yang tidak kenal, jempling, jempret tapi elit gitu. Saya pernah kejebak Ustaz. Urang mah asal ke guritan. Jelema suek-suek calanana bukna gondrong nyarane di masjid. Urang mah karek wudu langsung ngomong ke sarolat atau siat ya. Padahal katanya mengabangun masjid, donatur, bari nge sholat, nu salah nu ngajak, nu diajak. Kadang kita mah terjebak. Maka hati-hati, jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa, karena keputusan kadang jadi keputus asa. Asli nah. Sudah, ciri sanakri cara sadesa. Saya kasih contoh ibu di Banten. Asli. Saya barusan dari Tasik Bu, dari Pagar Age. Habis acara nikahkeun keponakannya Kang Taufikur Rahman. Saya khutbah nikahan. Di Tasik menikahkeun Bu, mun di Banten naon. Ya, jadi gitulah. Pikiran pikiran dah. Geus jalan deh. Tidak afdol rasanya kalau di akhir acara tidak ditutup oleh doa. Saya persilakan Pak Ustaz untuk menutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih Engkau pilih kami untuk mengisi takdir terbaik di waktu asar ini yang mungkin bisa jadi ini hari terakhir kami. Kami berkumpul satu angkatan, satu pertemanan untuk mengingat bagaimana keutamaan dari hidupnya seorang kekasihmu bernama Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kami bisa menikmati mulai mengurai makna hari ini. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ketauhidan kami, ya Allah. Dengan diutusnya Rasulmu, izinkan kami termasuk yang mengimani dan beriman kepada-Nya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amal ladzi balikuni hubbak. Allahumma ja'al baka habba ilayya min nafsi wa akhi. Ya Allah, tanamkan rasa cintaku kepadamu seperti orang-orang yang mendapatkan cintamu dan mampu mencintaimu. Pertemukan dengan orang-orang yang mencintai Engkau dan para Rasul-Mu, ya Allah. Maka dengan ini kami bermaulid di sini untuk mengambil pelajaran bagaimana kami harus bersikap. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, cahayai hati setiap kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjuk-Mu.
kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahaya bumi ini menurut samsika dengan cahaya matahari ini abadan selama-lamanya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.